Bapak Ibu, adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Wow, kakak sangat senang adik-adik sekolah minggu bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kakak Nela di sini dan siapa? Kakak Ibe. Kita akan sama-sama mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu kakak Nela semua bangkit berdiri, kakak Nela mengundang pasukan Kristus. Siap? Yes. Oke deh. Ya, siap untuk memuji Tuhan, angkat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari. Dan hari ini Tuhan, di hari Sabat kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyediakan waktu kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan kami berdoa, walaupun kami tidak bersama-sama dalam beribadah, tapi kami merasakan bagaimana Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengundang Engkau hadir di tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita, joy. Sukacita. Joy. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Aku Berani Tampil Beda. Itu kan ya. Mari kita ya.
Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Anak sekolah minggu apa? Harus berani apa? Tampil beda. Walaupun apa adik, walaupun ada iblis yang menggoda adik-adik, mungkin untuk apa malas beribadah, untuk malas berdoa. Tadi kita apa dibilang adik-adik, kita apa? Kita tolak itu dalam apa? Dalam nama Yesus. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Betul adik-adik? Masih lagi tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita, yang luar biasa, yang selalu ada dan menjaga kita. Oke adik-adik, silakan duduk. Haleluya. Akan yang mau adik-adik sekolah minggu sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan pada hari ini, karena kita membawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita mau mengundang Tuhan, kita mau menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu adik-adik, mari angkat kedua tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, bila saya menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Saya menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar Kau jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Jadi sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita mengangkat pujian itu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar Kau jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Biarlah ku setia, amin Tuhan, kiranya ku setia, amin, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan. Biarlah ku setia, biarlah ku setia, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Betul Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah
kekal, hingga ku terima mahkotaku. Kehidupan kekal, hingga ku terima mahkotaku. Kehidupan kekal. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dalam kami adalah suamimu yang setia Tuhan. Dalam kami adalah suamimu yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami menjalankan suamimu yang setia Tuhan. Ada sebaliknya kami katakan Tuhan, tolong saya menjalankan suamimu yang setia Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala dada sende, labora dada sigala dada sigala dada sende. Atau menjalankan anak-anak penuh hati yang setia Tuhan. Segala dada sigala dada sende, labora dada sigala dada sigala dada sigala dada sende. Terima kasih karena haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena sigala dada sende. Haleluya karena sigala dada sende. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mau melakukan suamimu yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau menerima mahkota yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, anak-anak suamimu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan dibentangkan Tuhan. Bilang Kau setia berbicara kepada anak-anak suamimu Tuhan. Dengan bahasa-bahasa yang mudah kami mengerti Tuhan. Sehingga anak suamimu sungguh-sungguh diberkati dan diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Silakan Roh Kudus, silakan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Wow. Adik-adik, pujian tadi kita mengatakan bahwa kalau kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Apapun keadaan kita, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, minggu lalu adik-adik sudah didengarkan ceritanya bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf dari seorang yang diberkati Tuhan dan dia harus melewati banyak hal, tetapi apa yang terjadi di Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa bagi Yusuf. Yusuf diangkat menjadi pemimpin. Apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi cita-cita dan apa yang menjadi mimpinya Tuhan jawab. Tapi kuncinya adik-adik ya, dia harus apa? Dia harus menjadi anak suami yang apa? Yang rendah hati. Dia harus takut Tuhan dan terlebih lagi dia harus rajin. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu melakukan ketiga hal ini, maka adik-adik sekolah minggu akan seperti Yusuf yang luar biasa di masa yang akan depan. Nah, tapi adik-adik Kak Nela tidak akan cerita tentang itu. Minggu ini Kak Nela akan cerita tentang Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, semuanya ayo duduk dengan manis ya. Karena Kak Nela tidak mau memulai ibadah sekolah minggu kalau masih ada yang jalan atau ada yang kalau ada yang mungkin mau pergi ke kamar mandi, mau pergi ya silakan. Tapi pada waktu firman Tuhan dibentangkan, pada waktu Kak Nela menceritakan firman Tuhan, tidak boleh ada yang jalan-jalan atau lari-lari. Karena kenapa adik-adik? Kita harus menghormati Tuhan. Nah, dalam tata ibadah dibilang Tuhan itu maha adil, ya. Tuhan hadir terlebih, bahkan di rumah pun Tuhan hadir. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus menghormati Tuhan Yesus. Apalagi saat apa? Firman Tuhan disampaikan oleh Kakak Nela ya. Oke, nah sekarang adik-adik, minggu ini Kakak Nela akan menceritakan firman Tuhan tentang dosa karena apa adik-adik? Karena lidah ya. Nah, mungkin adik-adik apa sih itu dosa karena lidah kakak ya? Ya. Nah, kadang adik-adik menganggap bahwa mungkin kalau mencuri itu dosa. Kalau mungkin malas pergi ibadah itu dosa. Mungkin kalau berpikiran negatif itu dosa. Tapi adik-adik, kadang anak-anak sekolah minggu lupa itu perkataannya juga itu kalau perkataannya salah itu adalah dosa yang bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupannya. Nah, hari ini adik-adik akan ceritakan bagaimana
anak-anak sekolah minggu harus memperkatakan hal-hal yang positif bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang lihat ini ya. Oke, sebelum kita baca firman Tuhannya, Kak Nela mau lihat nih. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang masih suka menggunakan mulutnya ya untuk bicara yang apa ini? Apa ini? Suka apa? Suka apa? Suka bohong, ya. Apa lagi? Suka apa? Suka gosip. Siapa di sini masih suka gosip? Ayo. Ayo, siapa lagi di sini yang masih suka apa lagi nih? Suka bicara kotor. Ya, bilangkan temannya bodoh, bilangkan temannya apa macam-macam, ya. Atau mungkin bilangkan temannya mirip binatang. Tidak boleh ya. Kalau kamu menghina temanmu, sama saja kamu menghina ciptaan Tuhan. Atau mungkin ada yang sini yang malas memuji Tuhan, ya. Tadi kita sudah semangat memuji Tuhan sampai Kak Nela berkeringat. Aduh, semangat memuji Tuhan karena Kak Nela senang memuji Tuhan. Tapi ada anak sekolah minggu hanya diam-diam saja, tidak mau gunakan mulutnya untuk memuji Tuhan, tidak mau gunakan mulutnya buka besar-besar untuk memuji Tuhan. Nah, orang yang suka memuji Tuhan adik-adik pasti dia diberkati Tuhan. Dia pasti itu apa penuh dengan sukacita, tidak pernah ada kesedihan di mukanya. Kenapa? Dia suka memuji Tuhan adik-adik. Nah, kalau mungkin selama ini Kakak Nela sudah sukanya muka yang anak sekolah minggu suka bete, muka yang anak sekolah minggu suka pece, pasti karena dia malas untuk memuji Tuhan. Nah, siapa lagi sini yang suka gunakan mulutnya untuk apa? Suka membantah, ya. Angkat tangan di sini suka bantah-bantah, masih suka bantah-bantah papa mamanya. Mentang-mentang sudah mulai besar, lebih mengenal teknologi, mulai bantah-bantah. Ih, papa sih kampungan, ih papa sih, mama sih. Siapa di sini masih suka membantah-bantah? Kalau disuruh umpamanya, Kaleb, ayo pergi sekolah minggu. Mama, saya tidak mau pergi sekolah minggu, saya malas. Pemain Kaleb, ayo mandi, malas pergi mandi. Ya, siapa di sini yang suka membantah-bantah kalau mamanya kasih tahu umpamanya, ayo makan, tidak mau makan. Ayo, siapa? Ini dia golongan anak-anak yang suka apa? Membantah. Atau siapa lagi di sini golongan yang suka ini? Suka bilang aku tidak bisa, ya. Kalau umpamanya disuruh gurunya, apakah itu guru sekolah minggu atau mungkin guru di sekolah menceritakan, memperkenalkan dirinya, aku tidak bisa, atau disuruh tampil di depan umum, aku tidak bisa. Nah, itu juga salah satu dosa yang membuat kamu anak-anak sekolah minggu tidak diberkati. Katakan aku tidak bisa, itu tidak baik adik-adik. Kalau adik-adik aku tidak bisa, pasti bisa, ya. Nah, siapa di sini lagi gunakan mulutnya untuk apa nih? Suka bilang bodoh. Biasanya ini Kak Nela dengar kalau kakaknya bete tuh, kakaknya selalu bilang, ih kamu bodoh. Nah, siapa sini suka ngangkat adiknya bodoh? Nah, adik-adik mungkin masih banyak yang adik-adik mungkin katakan mungkin malas berdoa, malas gunakan mulutnya untuk memuji Tuhan atau apapun itu adik-adik. Tetapi hari ini Kak Nela mau di antara semua ini harus hilang dari adik-adik sekolah minggu, ya. Apalagi yang mengatakan bahwa aduh saya tidak bisa, saya tidak mungkin bisa mencapai cita-citaku, saya tidak mungkin menjadi seorang dokter, saya tidak mungkin menjadi seorang pemimpin, saya tidak mungkin menjadi anak yang berhasil, saya tidak mungkin punya nilai yang bagus di sekolah. Mulai hari ini Kak Nela mau semua stop bilang seperti itu. Karena kenapa adik-adik? Apapun yang kamu katakan itu Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menjawab sesuai, karena mulut kita, perkataan kita adalah doa kita di hadapan Tuhan, ya. Jangan anak-anak sekolah minggu, hari Minggu mulutnya dipakai memuji Tuhan, hari Minggu dipakai untuk berdoa, tetapi Senin sampai Sabtu dipakai untuk apa? Untuk menghina kah? Dipakai untuk marah-marah kah? Nah, Kak Nela tidak mau, karena perkataan kita itu bisa membawa kita kepada apa? Kita tidak bisa mencapai impian kita bersama-sama dengan Tuhan, karena apa? Kita mendatangkan kutuk. Contohnya, kamu bilang, pamannya kamu bodoh. Setiap hari kamu bilangkan kamu teman itu bodoh, maka itu yang jadi. Karena apa yang kau katakan itu yang jadi, kan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita katakan. Tetapi kalau kamu bilang kamu anak yang pintar, kamu anak yang diberkati, ya, kamu teman saya yang pintar, kamu teman saya yang ganteng, maka Tuhan akan mengerjakannya itu, ya. Apalagi adik-adik di sekolah minggu, semua ciptaan Tuhan itu adalah menurut gambar Allah, ya. Jadi tidak ada yang bilang cantik, tidak ada yang bilang jelek, semuanya spesial.
di mata Tuhan. Apapun itu keadaannya, semua itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu tidak boleh lagi ada yang suka menghina atau memperkatakan hal yang negatif kepada dirinya atau kepada orang-orang di sekelilingnya, ya. Adik-adik sekolah minggu harus berubah. Nah, adik-adik tahu enggak? Tahu enggak akibatnya anak sekolah minggu ya yang suka memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Contohnya bilang tadi bodoh, contohnya bilang tadi aku tidak bisa. Nah, di dalam Alkitab ada kakaknya akan angkat tentang anak Tuhan, ya. Bagaimana mereka sama-sama ini mengikut Tuhan, ya. Mereka dibawa oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Bayangkan adik-adik, mereka melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, ya. Mereka bisa jalan di tengah-tengah air. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan berikan mereka makanan roti mana yang terbaik, tetapi mereka berubah oleh karena suatu keadaan. Mereka mulai memperkatakan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, suatu hari ya Tuhan bilang kepada mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka ke mana? Ke tanah Kanaan. Pada waktu itu adik-adik, sebelum mereka pergi ke tanah Kanaan, Bapak Musa ya menyuruh ada 12 pengintai. Nah, sudah tahu ceritanya siapa yang akan maksud? Nah, 12 pengintai ini adik-adik disuruh pergi ke mana? Disuruh pergi ke mana? Pergi mengintai negeri yang mereka akan datangi. Apakah negeri itu baik? Apakah negeri itu betulkah dibilang bahwa di sana ada madu yang terbaik? Betulkah di sana ada makanan yang enak? Betulkah di sana hasil tanahnya bagus? Betulkah? Nah, karena mereka penasaran adik-adik, makanya Bapak Musa mengirim ada 12. Nah, pada waktu mereka pergi adik-adik ya, mereka mulai pergi. Dengan semangat yang mereka mulai pergi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka pergi, wow, luar biasa, sungguh indah, sungguh luar biasa, ya, yang apa Tuhan sediakan bagi mereka di tanah Kanaan. Mereka akan menikmati, gandum yang terbaik, susu yang terbaik, semua yang terbaik daripada Tuhan. Nah, walaupun adik-adik di tempat itu mungkin, ya, orang-orang yang ada di tempat itu orang-orang yang mungkin ya hebat-hebat ya. Adik-adik bisa lihat di kitab Bilangan, ya. Akan bacakan singkat ya. Ya. Di kitab Bilangan. Oke, buka Alkitabnya di kitab Bilangan. Bilangan pasal 13, ya. Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-25. Ya, jadi mereka pergi mengintai itu selama berapa hari adik? Selama 40 hari ya. Nah, oke, kakak baca ya. Perhatikan Alkitabnya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi adik-adik mereka membawa hasilnya ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak dan telah kami lihat di sana. Ya, dia bilang di situ ada orang Amalek di tanah Gedeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian ya, apa yang terjadi? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi saya bilang tidak, kita bisa menduduki tempat itu. Ya, kita akan bisa mengalahkan orang-orang, kita akan menempati negeri yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang, menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih hebat daripada kita. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, ini yang membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, ya, atau kabar gosip, ya,
Dia berkata yang tidak benar. Apa dia bilang adik-adik? Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak, ya. Dan kami ini seperti belalang. Nah, memang betul adik-adik bahwa orang yang sana kuat-kuat, namanya kan tentara-tentara orang kuat-kuat. Tetapi adik-adik, karena mereka menyampaikan kabar bohong kalau mereka itu memakan sesamanya, sehingga membuat apa yang terjadi? Apa dampaknya yang terjadi adik-adik? Kalau adik-adik baca di ayat yang ke-14, akhirnya membuat bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Nah, akhir dari itu adik-adik, ya. Apa akhir dari? Karena salah bicara, suka memperkatakan aku tidak bisa Tuhan, tidak mungkin Tuhan, suka berkata-kata yang tidak baik tentang dirinya dan kepada orang-orang sekelilingnya, suka gosip, suka bilangkan temannya bodoh, suka bilangkan dirinya jelek, suka bilangkan dirinya bodoh. Nah, apa yang terjadi? Tahu nggak adik-adik? Tuhan marah sama mereka. Karena kenapa adik-adik? Bayangkan adik-adik, oh Tuhan, bagaimana Tuhan membawa mereka melewati laut, mereka menikmati berkat Tuhan, mereka makan dengan enak, tetapi mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hati-hati adik-adik sekolah minggu yang suka mengeluh. Aduh, kenapa hari ini saya hanya makan tahu tempe? Aduh, kenapa hari ini saya hanya makan ini, makan itu? Dulu saya itu makannya makan ayam, makan ini. Dan kenapa? Karena ada corona nih, tidak bisa makan enak-enak. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu apa? Mengucap syukur. Ucaplah syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalian memuji Tuhan lah. Lebih baik Tuhan, terima kasih, ya. Kalau hari ini saya tidak bisa keluar pergi beribadah, saya tidak bisa pergi sekolah minggu, atau saya tidak bisa pergi saya mengucap syukur Tuhan. Karena saya punya banyak waktu di rumah untuk apa? Untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ya. Nah, kalau adik-adik sekarang lihat apa yang terjadi kepada ada apa? 10 pengintai. Jadi adik-adik 12 pengintai ini ya katanya tidak bisa karena 10 ini mereka berkata tidak baik. Dan cuma 2 orang saja yang memperkatakan hal-hal yang baik. Siapa tadi adik-adik? Yosua dan Kaleb. Nah, apa yang terjadi bagi mereka? Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Nah, lihat. Ya. Nah, waktu Tuhan marah kepada Tuhan ingin memusnahkan mereka, tapi untuk ada Bapak Musa yang berdoa meminta ampun atas mereka. Tetapi adik-adik, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita tetap harus menerima ya konsekuensinya. Sama biasa adik-adik ya di rumah ya. Nah, di ayatnya yang ke-30 ya, jadi ini bisa buka di Bilangan 14, ayatnya yang ke-30. Bangsanya, kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diambil, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua. Jadi adik-adik, Tuhan kan sudah berjanji ya bahwa mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada mereka, tetapi Tuhan bilang bahwa mereka ini tidak akan memasuki tanah Kanaan kecuali siapa? Kecuali Kaleb dan Yosua. Artinya adik-adik, karena hanya Kaleb dan Yosua yang akan menerima itu. Nah, bagaimana nasib kita yang 10 adik-adik? Bagaimana nasib kita yang 10? Nah, adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke 36 sampai 37. Kita baca ya, Anda baca. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan apa? Kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup di orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Wow, luar biasa adik-adik ya. Wow, betapa pentingnya itu adik-adik. Kita harus selalu memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang positif. Tuhan tidak senang kepada anak sekolah minggu yang suka bilang saya tidak bisa, saya bodoh, saya jelek. Tuhan tidak suka sama anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah selalu beribadah kepada, haruslah selalu memperkatakan, latihlah dirimu untuk memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaannya adik-adik, anak-anak sekolah minggu harus berkata hal yang baik. Nah adik-adik, kita bisa lihat kan dampaknya. Ya, anak sekolah minggu, ya, anak sekolah minggu yang
Kita lihat tadi ya, kita pada anak bagaimana kisah 12 pengintai ini. 2 pengintai ya, Yosua dan Kaleb, mereka apa? Mereka menerima janji Tuhan. Tetapi yang 10 apa? Mereka mati. Bahkan anak cucu mereka tidak bisa melihat janji Tuhan diberkati dalam hidupnya. Oleh karena itu adik-adik, ya sudah lihat tadi kisahnya ya, bagaimana akibat kalau kita suka ngomong-ngomong yang tidak baik, ya, hal-hal yang negatif, baik itu mungkin kepada diri kita maupun kepada orang-orang, sangat besar dampaknya. Oleh karena itu adik-adik, mulai sekarang anak sekolah minggu harus mulai apa? Menggunakan mulutnya. Untuk apa adik-adik? Suka bicara ya sopan, apalagi suka bicara jujur, ya. Tuhan paling senang sama anak sekolah minggu yang suka berkata jujur, ya. Bukan cuma Tuhan Yesus, tapi orang tua juga, atau mungkin teman-teman suka berteman sama orang-orang yang jujur, apalagi suka berdoa, ya. Lebih baik adik-adik gunakan mulut kita untuk berdoa, ya. Tadi pujian mengatakan, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa kuat? Bagaimana anak sekolah minggu supaya dia tidak bisa bicara? Dia harus apa? Dia harus melatih dirinya untuk suka berdoa, suka memuji Tuhan. Nah, apalagi adik-adik suka memperkatakan firman Tuhan, ya. Ya, bahkan adik-adik kalau mungkin baca di kitab Yosua, ya, Yosua pasal 1 di situ bilang, bertindaklah hati-hati, ya. Perkatakanlah firman, renungkanlah firman. Anak-anak sekolah minggu harus apa? Suka membaca firman dan memperkatakan firman Tuhan. Apalagi suka memuji Tuhan, ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, suka menyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Ya, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Ya, suka kata Tuhan Yesus baik. Ya, selalu memuji Tuhan dengan suka gunakan mulutnya untuk memuji Tuhan, suka gunakan mulutnya untuk berdoa, suka gunakan mulutnya untuk memperkatakan firman Tuhan. Pasti dia anak-anak yang luar biasa. Apalagi suka bilang, aku pasti bisa. Yes, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin orang sekalian saya bilang bisa, tapi tidak, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Betul adik-adik ya, bersama Tuhan pasti bisa. Pasti adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus bersama-sama dengan Tuhan. Dengan apa? Rajin belajar, rajin berdoa, minta sungguh-sungguh sama Tuhan, minta hikmah daripada Tuhan. Maka adik-adik akan menjadi anak sekolah minggu yang istilahnya unggul di sekolahnya masing-masing. Apalagi suka apa? Suka memberi semangat. Nah, ya anak-anak sekolah minggu, ini sangat penting ya. Ayo ajak perkatakan yang positif kepada teman-teman. Mungkin kamu lihat teman-temanmu lagi sedih, kamu bilang, ayo semangat. Anak-anak sekolah minggu harus melatih mulutnya untuk memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membangun semangat, ya. Adik-adik, kalau adik-adik melakukan ini, saya percaya adik-adik akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar seperti siapa? Yosua dan Kaleb. Dan adik-adik tahu enggak, di akhir hidupnya Yosua dan Kaleb, Yosua berhasil menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau adik-adik tahu, dia menjadi pemimpin yang luar biasa, ya. Dia menjadi orang yang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Wow, luar biasa. Sedangkan Kaleb adik-adik, dia mendapatkan tanah yang terbaik disebut tanah Hebron. Tanah yang luar biasa. Nah, itulah janji Tuhan. Bukan cuma di bumi adik-adik kita diberkati sampai di surga. Tuhan akan memberkati kita. Asal apa adik-adik? Untuk menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh lagi menggunakan mulut kita, lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang apa? Yang tidak baik. Ya, seperti ini tadi ya. Ya suka ini, dan tetapi kita mau gunakan mulut kita untuk apa? Memperkatakan hal-hal yang baik, ya. Suka beribadah, suka memuji Tuhan. Oke, siapa di sini mau? Siapa di sini mau menggunakan mulutnya untuk melakukan perkatakan hal-hal yang baik? Angkat tangan sama Tuhan. Angkat tangannya. Haleluya Tuhan. Mungkin ada yang kakak, saya sempat kemarin bohong, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Tuhan akan membuka tangannya sama anak-anak sekolah minggu yang betul-betul bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan senang sama anak-anak yang minta ampun dan bertobat. Ayo adik-adik, minta ampunlah kamu sama Tuhan. Kalau mungkin adik-adik suka bilang, saya tidak bisa Tuhan. Atau mungkin selalu bilangkan, saya bodoh Tuhan. Atau mungkin pernah bilang, saya ini jelek. Padahal adik-adik tahu bahwa adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, hari ini saya mau bertobat. Saya minta ampun Tuhan.
Kalau mungkin kemarin saya suka menyakiti hati Tuhan, saya mungkin malas berdoa Tuhan, mungkin saya malas baca firman Tuhan, mungkin saya malas memperkatakan firman Tuhan, atau mungkin saya malas memuji Tuhan. Pada waktu ibadah sekolah minggu saya hanya main-main, saya tidak mau menyanyi. Saya minta ampun Tuhan. Bahkan mungkin melalui perkataan saya, mungkin saya sudah menyakiti adik saya, menyakiti teman saya, atau menyakiti orang tua saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya mau bertobat hari ini Tuhan. Saya mau bertobat Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau minta ampun Tuhan. Tuhan, saya mau seperti Yosua dan Kaleb. Saya memperkatakan hal-hal yang benar. Saya memperkatakan firman bahwa Tuhan pasti menyertai saya dimanapun saya berada. Saya pasti akan menjadi anak yang pintar bersama dengan Tuhan. Saya pasti bisa mencapai cita-cita saya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Silakan Tuhan. Silakan Engkau memeluk anakmu satu-satu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu di rumah saat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau karuniakan mereka Tuhan. Oh, yang menggunakan mulut mereka untuk memuji Engkau, menggunakan mulut mereka untuk mengucap syukur Tuhan, menggunakan hidup mereka untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan Engkau hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau rawat semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan ajar kami Tuhan mulai hari ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa saya bisa bersama Tuhan. Menggunakan mulut saya untuk memuji Tuhan. Menggunakan mulut saya untuk berdoa. Menggunakan mulut saya untuk memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin saya pernah bilangkan teman saya bodoh, ampuni saya Tuhan. Kalau mungkin saya pernah membantah orang tua saya dengan mulut saya, ampuni Tuhan. Mulai hari ini saya akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang membuat orang tua bangga. Terlebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Bahwa firman itu tertanam di hati saya. Dan saya akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa. Firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, nah adik-adik, bagaimana kita menjaga perkataan kita adik-adik? Ya, yang pertama adik-adik yang Kak Nela mau sampaikan kalian adalah adik-adik harus rajin apa? Rajin berdoa. Ya, orang yang rajin berdoa, bangun pagi. Tuhan, saat ini saya mau bangun pagi, mungkin saya mau pergi sekolah, atau mungkin saya akan ketemu dengan teman-teman saya. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa jaga perkataan saya, supaya perkataan saya tidak menyakiti orang-orang sekitar saya ya. Selain itu adik-adik berdoa, rajinlah apa? Baca Alkitab dan latihlah untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan bahwa saya anak yang diberkati Tuhan, saya pasti berhasil. Lebih baik memperkatakan hal-hal. Dan terlebih lagi adik-adik apa? Latihlah untuk apa? Latihlah untuk mengucap syukur. Jadi kalau adik-adik melakukan ini, saya percaya adik-adik akan selalu Tuhan tolong. Dan terlebih lagi adik-adik mintalah Roh Kudus untuk menolong adik-adik apa? Untuk menjaga ya. Kalau kuda itu adik-adik ada kekang yang ditaruh di mulutnya ya supaya bisa. Kalau kita apa adik-adik? Kita minta firman Tuhan menjaga mulut kita ya. Kita minta Roh Kudus menjaga mulut kita supaya kita tidak memperkatakan hal-hal lagi yang tidak baik. Oke adik-adik, nah itu saja mungkin yang kita mau sampaikan. Jangan lupa ada ayat hafalan ya, walaupun mungkin kalian tidak lihat kalian, tapi kalian tetap harus menghafal ayat hafalan ya. Kenapa penting adik-adik? Ayat hafalan itu membantu adik-adik untuk apa?
ketika adik-adik mungkin mengalami sesuatu, tapi ketika di firman Tuhan mengatakan bahwa jangan berbohong, jangan mencuri, adik-adik oh jadi saya tidak boleh. Atau mungkin firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, jadi saya harus mengandalkan Tuhan, ya. Jadi ada ayat hafalan, ya. Adik-adik bisa lihat di kitab ada di ayat hafalannya, menghafal di rumah ya. Nah, terus adik-adik mungkin kakaknya akan sebelum kita mengakhiri ibadah kita sekolah minggu seperti biasa, pengumuman ya. Minggu depan kita masih ibadah online, tetap bersabar ya adik-adik sekolah minggu. Kakaknya percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bisa beribadah bersama-sama. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, ayo kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, tolong supaya semua yang sedang sakit itu bisa Tuhan sembuhkan. Bahkan ada vaksin atau apapun sehingga kita kembali bisa orang-orang yang terpapar sakit corona bisa cepat sembuh dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, dan lebih lagi bisa ibadah bersama sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu ya. Nah, selain itu adik-adik ya tetap adik-adik jangan lupa kasih masih persembahan. Kenapa itu penting? Sebagai tanda, jadi pada waktu kita ibadah selain kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan, selain kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus memberikan persembahan. Mungkin bagi yang memang tidak punya ya kadang-kadang tidak paksa, tapi kalau ada belajarlah untuk memberi kepada Tuhan. Itu sangat penting adik-adik, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan ya. Tadi kakaknya sudah bilang kalau sudah sampai ke kakak Agus bisa transfer ke nomor rekening. Ini nomor rekening sekolah minggu ya. Adik-adik bisa kirim di nomor rekening. Nanti tanyakan mamanya, mama infokan ke kakaknya dong, bapak sudah kasih masih persembahan ya. Selain mungkin persembahan juga ada perpuluhan ya. Kalau adik-adik sekolah minggu ada berkat-berkat dari om, dari tante, dari manapun ya, belajar kita untuk memberi ya, memberi perpuluhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu saja mungkin. Nah, kalau ada yang sakit akan doakan semua sehat, yang mungkin sedang ujian akan percaya kalian akan menjadi anak-anak yang berhasil dalam Tuhan. Itu saja mungkin pengumuman dari Kakak Nela. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyaksikan ada kata-kata dari teman-teman kita, motivasi buat teman-teman sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Hai, shalom, apa kabar semuanya? Tetap semangat ibadah di rumah ya. Pasti nanti kita bisa beribadah bersama lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatan, berdoa, dan tetap semangat. God bless you. Shalom, hai teman-teman, tetap semangat ibadahnya ya. Meskipun ibadahnya hanya di rumah saja, bila Tuhan Yesus izinkan, kita bisa ibadah di gereja bersama-sama lagi. Tetap berdoa dan sehat selalu. God bless all of you. Goodbye. Nama saya Tania. Nama saya Deren. Kami mau bersaksi melalui pujian. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar Baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu. Ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu Hari ini kamu baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan? ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Kau buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Dan Terima kasih. terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, bagaimana? Kita harus tetap semangat. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Semua bangkit berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian. Bagaimana supaya kita berhati-hati menggunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, musik.
mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Haleluya. Ya, tangannya kita akan mengakhiri doa kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan dari awal ibadah kami dan sampai akhirnya Tuhan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, di mana firman mengajarkan kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang betul-betul Tuhan belajar memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif dengan mulut yang Tuhan sudah berikan kepada kami, lidah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini kami suka masih malas berdoa, malas memuji Tuhan, bahkan suka memperkatakan hal-hal yang negatif Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami akan gunakan mulut kami untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan firman, bahkan untuk memberi semangat kepada orang-orang sendiri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, saya berdoa, saya mengangkat tangan saya Tuhan, dan kami melepaskan berkat bagi anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati pembendaraan sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati pembendaraan Tuhan setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati makan minum pakai mereka Tuhan. Saya berdoa tiada satu pun anak sekolah minggu yang kekurangan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan mereka terlindungi, mereka diberkati, mereka Tuhan terjaga di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa saat ini Tuhan. Saya berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang besar itu memberkati setiap anak sekolah minggu. Saya berdoa Tuhan, bila tangan-Mu sendiri memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing satu persatu Tuhan. Tangan-Mu di atas kepala mereka saat ini Tuhan. Tangan-Mu memberkati mereka Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kalau ada anak sekolah minggu yang sedang sakit mereka akan disembuhkan Tuhan. Kalau mereka sedang membutuhkan sesuatu mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel Tuhan, itu menjadi bagian kami Tuhan. Berkat kekayaan, berkat kemuliaan Tuhan, berkat umur panjang, berkat kesehatan, itu menjadi bagian kami Bapak. Berkat takut Tuhan, berkat sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu menjadi bagian kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Kami terus berdoa bagi bangsa dan kota kami, buat pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, seperti Engkau memberkati. Berkati gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati dari Ibu Gembala bersama Om dan Tante, semua yang Engkau berkati Tuhan. Berkati Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan, Bapak Ibu kami berkati kami Tuhan. Biar kami tetap selalu terpelihara di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.